Hai semuanya, kembali lagi di channel saya, Dini Hardian. Hari ini kita akan bahas tentang cara agar keladi hias kita itu warnanya merona, merah, cerah, dan menor ya. Nah, di sini saya punya keladi Gingerland. Nah, ini kemarin baru saya pindah juga kemari, dan alhamdulillah tuh udah timbul anakannya tuh tunas yang baru. Nah, jadi sebenarnya untuk perawatan jenis kaladium itu berbeda-beda ya. Kalau jenis yang berwarna-warna seperti ini sebenarnya bagusnya terkena sinar matahari secara langsung itu bagusnya sih setengah hari. Nah, kalau yang jenis-jenis kayak tricolor ini tidak usah terlalu terkena sinar matahari juga nggak masalah karena dia daunnya hijau. Nah, ini contoh keladi Mirzani yang dia terkena sinar matahari itu dari pagi sampai siang. Nah, jadi daunnya cerah seperti ini teman-teman. Nah, makanya saya bilang kalau setiap kaladium itu jenisnya itu berbeda-beda cara perawatannya seperti itu. Terus ini juga keladi yang pink burst ya. Ini juga perawatannya sebenarnya bisa terkena sinar matahari, tapi tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama dia pinknya ini jadi kayak pudar gitu teman-teman. Jadi dia bisa terkena sinar matahari tapi tidak boleh terlalu lama. Nah, ini jenis keladi hibrid ya. Jadi keladi hibrid yang saya punya ini nggak mau bertunas dari dulu. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, kemarin itu karena umbinya udah memanjang ke bawah, jadi saya cacah waktu itu. Nah, ini hasil cacahannya ada 2 yang jadi, ada 4 sih waktu itu, tapi yang 2 sudah dibawa sama teman-teman saya. Nah, jadi kalau jenis keladi hibrid ini ya, ini juga saya perhatikan kalau tidak terkena sinar matahari, dia nggak masalah. Ini saya taruh di tempat yang teduh, tapi dia daunnya tetap merona seperti ini. Nah, ini untuk keladi hibrid, nggak tahu ini ya, yang nomor berapa ya. Karena kan keladi hibrid itu ada nomornya, dia ada nomor 1, ada nomor 2. Jadi saya kurang paham yang ini tuh keladi hibrid nomor berapa. Oke, next ini ada keladi tikus parigata. Nah, kalau keladi tikus parigata juga sebenarnya nggak terlalu harus terkena sinar matahari ya. Jadi diletak di tempat teduh saja itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalau terlalu lama kena sinar matahari biasanya daunnya nggak hijau seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia bisa agak menguning gitu. Jadi kayaknya lebih bagus dia di tempat yang teduh, cenderung terang aja gitu. Jadi nggak usah terlalu sering terkena sinar matahari, nggak masalah. Terus yang ini keladi putih. Nah, untuk perawatan keladi putih juga sebenarnya ini nggak terlalu butuh sinar matahari juga sih. Maksudnya dia butuh paling hanya 2 jam boleh gitu. Misalnya dari jam 9 sampai jam 11 pagi itu udah cukup. Karena biasanya kalau keladi putih ini kita lihat-lihat tumbuhnya itu di bawah pohon rindang biasanya ya teman-teman. Jadi putihnya bisa jadi putih seperti ini juga nggak perlu sinar matahari, nggak masalah. Nah, ini contohnya kayak keladi putih punya saya ini saya letak saja di tempat yang terang aja, jadi nggak terkena sinar matahari langsung, tapi hanya terang sinar matahari aja seperti itu, karena ini penempatannya di samping rumah. Nah, tapi tuh daunnya putihnya full ya. Nah, cantik sekali. Jadi, kalau keladi ini sebenarnya nggak jenis kaladium ya, ini colocasia, tapi tunasnya juga udah banyak, padahal baru beberapa minggu sih ini, kayaknya belum sampai sebulan, tapi itu tunasnya udah banyak banget tuh. Nah, ini keladi baret. Keladi baret juga sebenarnya dia kalau terkena sinar matahari lebih bagus ya, tapi nggak boleh full terkena sinar matahari. Cocoknya sih dari pagi sampai jam 12 siang aja. Nah, kalau dia terkena sinar matahari biasanya warna merahnya itu lebih menyala teman-teman, jadi kadang-kadang lebih banyak. Nah, ini karena nggak ditaruh di tempat teduh di samping rumah, jadi warna merahnya kurang banyak ya seperti ini. Biasanya kalau terkena panas dia nanti
daun dari corak merahnya ini bisa sampai setengah dari daunnya gitu. Terus kalau untuk keladi blaze, nah ini keladi blaze ya. Untuk keladi blaze sebenarnya bagusnya sih di tempat yang teduh juga nggak apa-apa, karena dia kan dasar daunnya itu warna hijau. Jadi kalau yang keladi-keladi yang berwarna hijau kayak gini nggak terlalu signifikan, maksudnya nggak terlalu harus kena sinar matahari juga nggak apa-apa. Nah, dia akan tetap ada coraknya seperti ini tuh. Oke, terus selanjutnya ini ada keladi Mirzani. Nah, ini keladi Mirzani yang memang tidak terkena sinar matahari, teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau yang atas tadi ya, kalau yang ini itu terkena sinar mataharinya itu memang kadang sampai setengah hari. Nah, jadinya seperti itu. Beda dengan ini karena saya letakkan kemarin di samping rumah, hanya terkena terang aja, terkena terang sinar matahari, jadi daunnya kayak pucat kayak gini. Nah, jadi dia lebih bagus memang terkena sinar matahari. Sama ini kayak yang di sampingnya wayang. Wayang juga kalau kurang terkena sinar matahari dia daunnya menor sih, tapi kurang ya. Jadi lebih bagus dia memang terkena sinar matahari juga, seperti itu. Nah, jadi seperti ini daunnya kan kurang nih. Nah, ini karena saya tempatkan di tempat teduh, jadi daunnya kayak kurang pink gitu, kurang ngepink, dia kurang merah tuh, seperti itu. Oke teman-teman semua, sekian dulu cara perawatan keladi atau jenis-jenis caladium ya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman pemula ini cara perawatannya ini membantu ya. Jadi yang sudah nonton video saya, jangan lupa di subscribe.